One, two, three. Yes. Pria sejati. Yes, yes, yes. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini berjumpa kembali bersama saya Erwin dari CFM Keuskupan Surabaya dalam program Cafe Morning with God. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan sebuah tema dengan judul Dia Tetap Anakku. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini ada di antara Anda yang sedang bergumul karena hubungan dengan anak yang kurang harmonis. Mungkin saat-saat ini Anda bergumul tidak saling bertegur sapa dengan anakmu. Atau mungkin anakmu sudah tidak lagi peduli dengan engkau dan segala macam yang lain. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda untuk sama-sama belajar bagaimana Yesus boleh memenangkan hati seorang wanita Samaria. Saya percaya Anda sudah paham tentang cerita Yesus yang berbicara dengan wanita Samaria. Itu ada di Yohanes bab 4 ayat 1 sampai dengan 42. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, bagaimana cara Yesus untuk boleh memenangkan hati wanita Samaria tersebut yang bisa kita praktekkan bagi Anda yang hari-hari ini sedang bergumul dengan anakmu. Ada 4 cara yang Yesus lakukan dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama Bapak Ibu, itu ada di Yohanes bab 4 ayat yang ke-7. Cara pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus menyapa terlebih dahulu wanita Samaria itu. Kita tahu bahwa dari sejarah orang Yahudi dengan orang Samaria ini tidak saling bertegur sapa. Orang Yahudi sama orang Samaria ini tidak bergaul Bapak Ibu. Yesus tahu itu. Tetapi pada saat Yesus berjumpa dengan wanita Samaria ini, justru Yesus keluar dari apa yang selama ini di luar kebiasaan. Yesus menyapa wanita Samaria itu terlebih dahulu. Meskipun sapaan Yesus yang pertama kali ini tidak terlalu dianggap oleh wanita Samaria. Poin pertama, kita mau belajar dari Yesus. Mari, kalau engkau, Bapak Ibu yang punya pergumulan dengan anakmu, engkau tidak saling bertegur sapa saat ini, engkau tidak mau saling peduli sama satu sama lain, mari, poin pertama, sapa terlebih dahulu anakmu Bapak Ibu. Sapa dia. Entah dengan cara bagaimana sesuai dengan kebiasaan di dalam keluarga Anda. Tetapi poin yang pertama kita merenungkan sapa terlebih dahulu. Anda sebagai orang tua, Anda sebagai bapak, Anda sebagai seorang pria sejati, engkau harus sapa anakmu terlebih dahulu. Poin yang kedua Bapak Ibu yang kita juga mau belajar dari Yesus. Setelah Yesus menyapa wanita Samaria itu, tetap di ayat yang ke-7 tadi, Yesus terlebih dahulu rendah hati dan peduli dengan wanita Samaria itu. Orang Yahudi dengan orang Samaria bukan hanya sekedar tidak bertegur sapa, tetapi dari pengalaman sejarah, orang Yahudi begitu merendahkan wanita Samaria. Orang Yahudi merasa bahwa hidupnya atau derajatnya lebih tinggi dari orang Samaria. Tetapi sekali lagi Yesus berada di luar kebiasaan-kebiasaan itu. Meskipun Yesus seorang Yahudi, tetapi Yesus mau dengan rendah hati. Yesus yang mengajak dia bicara terlebih dahulu dengan mengatakan bahwa berilah aku minum. Orang Yahudi meminta pada orang Samaria minta minum Bapak Ibu. Dan seperti Anda tahu bagaimana pertama kali atau awal-awal mulanya. Pada saat Yesus meminta air minum kepada wanita Samaria itu. Wanita Samaria itu menolak dengan berbagai macam alasan. Bapak Ibu, kita belajar dari sikap Yesus. Sekalipun mungkin engkau seorang bapak. Engkau adalah orang tua. Yang mungkin kau menganggap derajatmu lebih tinggi daripada anakmu. Engkau menganggap saya ini orang tua dan dia anak. Bapak Ibu, ini bukan persoalan siapa yang benar, siapa yang salah. Ini bukan persoalan siapa yang tinggi, siapa yang lebih rendah, bukan.
Tetapi bagaimana kita berusaha memenangkan hati anak-anak kita? Maukah Anda, saya mengajak Anda untuk rendah hati. Engkau sapa anakmu terlebih dahulu. Engkau bicara dengan dia terlebih dahulu. Tanggalkan egomu, tanggalkan segala macam mungkin harga dirimu dan segala macam yang lain. Mari datangi anakmu terlebih dahulu, Bapak Ibu. Meskipun sama seperti Yesus awal mula wanita Samaria itu menolaknya, tetapi Yesus dengan rendah hati, dia mau mengajak wanita Samaria itu dengan berkata, berilah aku minum. Poin ketiga yang dilakukan Yesus terhadap wanita Samaria itu ada di Yohanes bab 4 ayat 9 sampai 14. Setelah Yesus meminta air pada wanita Samaria itu, Yesus terus mengajak wanita Samaria itu berbicara. Meskipun beberapa kali Yesus meminta air itu, tetapi beberapa kali pula dengan segala macam alasan wanita Samaria ini menolak Yesus. Tetapi perhatikan baik-baik, Yesus tidak menyerah, Bapak Ibu. Yesus terus mengajak dia bicara. Yesus terus menunjukkan cinta dan kasih-Nya kepada wanita Samaria itu. Yesus terus tidak meninggalkan dia karena mungkin pertama ditolak terus kemudian Yesus meninggalkan wanita Samaria itu. Tidak, Yesus terus mengajak dia bicara. Nah, bagaimana sekali lagi dengan anakmu hari-hari ini? Mungkin sekali, dua kali engkau mengajak anakmu bicara dan anakmu tidak menganggap engkau. Mungkin anakmu cuek terhadap engkau. Mungkin sikap anakmu yang tidak menerima engkau dengan baik. Atau mungkin kata-katanya yang menusuk hatimu. Mari sekali lagi belajar dari Yesus. Di ayat yang ke-9 sampai dengan 14, Yesus terus berusaha mengajak bicara mengajak bicara wanita Samaria itu. Mari saya mengajak Anda, ajak bicara anakmu, sekalipun mungkin anakmu menolak engkau. Tetapi engkau tetap harus mengajak dia berbicara. Anda terus harus berkomunikasi dengan dia. Kenapa, saudaraku? Karena dia adalah anakmu. Poin keempat kita belajar dari Yesus yang keempat adalah ada di ayat yang ke-14, buktikan perubahanmu kepada anakmu. Kalau Yesus tadi berbicara dengan wanita Samaria dan kemudian Yesus memberikan bukti, dia tidak hanya sekedar memberikan, tidak hanya sekedar mengajak berbicara, tetapi Yesus memberikan bukti. Apa? Yesus memberikan air hidup pada wanita Samaria itu. Dan pada akhirnya wanita Samaria melihat bukti yang diberikan oleh Yesus. Dia berikan air hidup. Bahkan yang secara luar biasa pada akhirnya wanita Samaria ini boleh menerima Yesus. Bapak Ibu, saya mengajak Anda pada poin yang keempat. Anda khususnya para pria, alumni camp pria sejati. Anda sudah berkomitmen pada waktu di camp apa yang hendak Anda ubah dalam hidupmu. Apa yang hendak Anda perbaiki dalam hidupmu. Buktikan perubahan itu. Dan biarlah perubahan itu bisa dilihat oleh anakmu secara baik. Mungkin butuh waktu. Mungkin tidak hanya 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin 1 tahun. Atau mungkin bertahun-tahun kau harus tetap bertahan dalam bentuk perubahan-perubahanmu, saudaraku. Jangan bertindak lamban. Terus berusaha. Jangan menunggu. Anda terus harus buktikan perubahan-perubahanmu adalah perubahan-perubahan yang permanen. Sama seperti Yesus, dia memberikan bukti air hidup pada wanita Samaria itu. Anakmu membutuhkan bukti bahwa engkau berubah, saudaraku. Hubungan saya dengan anak saya juga bukan sesuatu hubungan yang mudah. Sampai hari ini pun saya terus berjuang dengan anak saya sendiri. Tapi saya terus selalu berusaha melalui jatuh bangun pengalaman hidup saya. Saya berusaha, saudaraku, pada saat saya salah dengan anak saya. Saya tidak segan-segan untuk minta ampun pada dia. Kadang-kadang saya pun juga penuh dengan egois saya, tetapi sekali lagi saya mau belajar bagaimana saya boleh memenangkan hati anak saya. Butuh waktu, iya. Butuh usaha, iya. Tetapi saya tidak mau jadi seorang pria lamban. Saya tidak mau jadi seorang bapak yang lamban. Saya mau bertindak bagaimana hubungan keluarga saya, khususnya dengan anak saya, boleh dipulihkan. Mari, jangan bertindak lamban engkau para pria, karena bagaimanapun dia tetap anak Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. JFM, we are the shepherd. JFM, we are the shepherd. JFM for His glory.
berkah dalam.